PT Jasa Armada Indonesia Tbk menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2025 sebesar Rp196,44 miliar. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. PT Jasa Armada Indonesia Tbk menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2025 dalam rapat umum pegang saham tahunan termasuk untuk pembagian dividen. Ya, RUPST memutuskan pembagian dividen tunai sebesar Rp125,51 miliar atau setara dengan Rp23,75 per saham. PT Jasa Armada Indonesia Tbk menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2025 sebesar Rp196,44 miliar dalam rapat umum pemegang saham tahunan, termasuk pembagian dividen kepada pemegang saham. Direktur Utama Merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Santi Puruhita mengatakan, RUPST menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp125,51 miliar atau 63,90% dari laba bersih tahun berjalan atau setara Rp23,75 per saham. Sebelumnya Perseroan telah membayarkan dividen interim sebesar Rp23,25 miliar atau Rp4,40 per saham pada 15 Januari 2025. Dengan demikian, sisa dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang saham mencapai Rp102,26 miliar atau Rp19,35 per saham yang dijadwalkan dibayarkan pada tanggal 24 Juni 2026. Manajemen menyatakan keputusan pembagian dividen tersebut mencerminkan keberhasilan Perseroan dalam menjaga kinerja operasional dan menjalankan strategi bisnis secara efektif. Adapun terkait kinerja sepanjang tahun 2025, Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp1,47 triliun atau meningkat 9,65% dibandingkan tahun sebelumnya. Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan, Perseroan mencatatkan laba komprehensif sebesar Rp196,44 miliar atau meningkat 17,74% dibandingkan tahun sebelumnya. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, Mitra Produsen Minuman Beralkohol PT Lovina Beach Brewery Tbk menargetkan pertumbuhan kinerja pada 2026 dengan memperkuat portofolio produk melalui peluncuran sejumlah merek baru yang menyasar pasar ekspor maupun domestik. Manajemen menilai prospek industri ke depan masih dipengaruhi dinamika regulasi serta berbagai tantangan eksternal. Di sisi lain, aktivitas sektor pariwisata tetap menjadi salah satu penopang permintaan minuman beralkohol meski dibayangi sejumlah ketidakpastian. Manajemen mencermati industri minuman beralkohol saat ini menghadapi tekanan dari kebijakan cukai, pengaturan distribusi hingga tuntutan kepatuhan yang semakin ketat. Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Perseroan juga akan melanjutkan program efisiensi operasional, memperkuat portofolio produk, serta mengembangkan pasar secara efektif dan juga selektif untuk menjaga keberlangsungan bisnis di tengah dinamika industri. Melansir kinerja tahun lalu, Perseroan membukukan penjualan neto sebesar Rp12,91 miliar sepanjang 2025 atau turun 31,71% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. PT Samudra Indonesia Tbk atau SMDR mencatatkan kinerja pendapatan positif pada kuartal pertama tahun ini. Ya, namun di tengah meningkatnya biaya operasional akibat gangguan di kawasan Timur Tengah, laba bersih Perseroan mengalami penurunan cukup signifikan. Meski demikian, perusahaan optimistis kinerja akan membaik pada kuartal kedua tahun ini. PT Samudra Indonesia Tbk mencatat pendapatan sebesar $184 juta pada kuartal pertama 2026 atau meningkat 1,75% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun laba bersih Perseroan turun 34,67% menjadi $10 juta. Direktur Utama Samudra Indonesia Bani Maulana Mulya menjelaskan, penurunan profitabilitas terutama dipicu oleh kenaikan biaya operasional akibat gangguan yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Kondisi ini berdampak pada jaringan pelayanan global dan memicu kenaikan biaya bahan bakar, sehingga menekan margin keuntungan perusahaan. Meski laba tertekan, Samudra Indonesia menegaskan tidak terjadi penurunan aktivitas operasional maupun permintaan pasar, baik dari segmen domestik maupun internasional. Memasuki kuartal kedua tahun 2025, Perseroan melihat adanya indikasi perbaikan kinerja seiring penyesuaian terhadap gangguan operasional dan kemampuan menjaga biaya, dengan harapan kondisi global yang lebih stabil dapat mendukung pertumbuhan bisnis ke depan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada energi bisa terwujud dalam 3 hingga 4 tahun ke depan. Ya, Prabowo menegaskan akan terus mendorong kemandirian energi ke depan agar menghemat anggaran negara.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada energi bisa terwujud dalam 3 hingga 4 tahun ke depan, sehingga Indonesia tidak lagi mengimpor sumber energi ataupun bahan bakar minyak. Prabowo menegaskan akan terus mendorong kemandirian energi ke depan karena keuntungan dari pengembangan energi di dalam negeri lebih besar dan menghemat anggaran negara. Terdekat, pemerintah akan meresmikan penggunaan biodiesel 50 untuk mengurangi impor solar. Implementasi penggunaan B50 diyakini akan menghemat anggaran. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Presiden juga memerintahkan Kementerian ESDM untuk mencari sumber-sumber energi alternatif untuk memperkuat ketahanan energi nasional, salah satunya mempercepat peralihan penggunaan gas minyak bumi cair atau LPG ke gas alam terkompresi atau CNG. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Iran tidak ada rencana untuk mengenakan tarif tambahan terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Pernyataan tersebut disampaikan Trump di tengah upaya kedua negara melanjutkan negosiasi perdamaian pasca kesepakatan kerangka kerja. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Iran telah menyampaikan kepada pemerintah Amerika Serikat bahwa tidak ada rencana untuk mengenakan tarif, pungutan maupun biaya tambahan terhadap kapal-kapal yang melintas Selat Hormuz. Pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Rabu 24 Juni 2026 di tengah upaya kedua negara melanjutkan negosiasi perdamaian pasca kesepakatan kerangka kerja yang ditandatangani pekan lalu untuk mengakhiri konflik. Trump menegaskan bahwa jika informasi yang disampaikan Iran tersebut ternyata tidak benar, maka proses negosiasi akan segera dihentikan. Pernyataan tersebut muncul setelah beredarnya spekulasi bahwa Iran berpotensi mengenakan biaya tambahan terhadap kapal-kapal yang menggunakan Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia, yang menjadi jalur transit sekitar 1/5 perdagangan minyak global. Untuk diketahui, Amerika Serikat dan Iran baru saja menyelesaikan putaran pertama perundingan di Swiss pada Senin lalu. Namun kedua pihak masih menyampaikan narasi yang berbeda terkait sejumlah isu penting dalam kesepakatan, termasuk insentif ekonomi untuk Iran, pengelolaan Selat Hormuz, serta konflik yang melibatkan Israel di Lebanon. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, harga minyak merosot lebih dari 3% pada perdagangan Rabu dengan Brent berakhir di level terendah sejak sebelum pecahnya perang Iran. Penurunan terjadi setelah kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan dari Timur Tengah mereda seiring semakin banyaknya kapal tanker yang berhasil keluar dari Selat Hormuz dan tanda-tanda normalisasi arus distribusi minyak global. Minyak mentah berjangka Brent ditutup anjlok 4,3% ke level $73,74 per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate terkoreksi 3,9% ke posisi $70,34 per barrel. Sepanjang sesi perdagangan, Brent sempat menyentuh level $73,12 per barrel, level terendah sejak 27 Februari. Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright mengatakan volume pengiriman minyak melalui Selat Hormuz kini hampir kembali ke tingkat sebelum konflik Amerika-Iran. Data pelayaran menunjukkan 3 kapal tanker yang sebelumnya terjebak di kawasan Teluk Persia dan mengangkut sekitar 5 juta barel minyak mentah mulai meninggalkan Selat Hormuz pada Rabu. Perkembangan ini terjadi setelah kesepakatan sementara antara Amerika Serikat dan Iran membuka jalan bagi pelepasan pasokan minyak yang sebelumnya tertahan.